Matius pasal 8. Di Matius pasal 8 ini, saudara, Matius telah menulis mengenai apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus telah memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita akan baca apa sebenarnya yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu dari Yohanes 14 ayat 12. Jadi ini berguna bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Jadi apa itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, saudara? Itulah yang akan kita bacakan di dalam Matius pasal 8 ini, saudara. Jadi barang siapa dari kita yang benar-benar percaya ya kepada Yesus, artinya menjadi pengikut Yesus dan percaya kepadanya, Yesus mengatakan bahwa kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Apa saja yang dilakukannya? Di Matius 5 sampai 7, saudara, Yesus telah berkhotbah, telah menyampaikan pengajarannya. Itulah salah satu pengajarannya. Itulah salah satu pekerjaannya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Allah menjadi manusia. Ya, Allah yang menjadi manusia datang. Untuk apa? Untuk misi penyelamatan manusia. Misi untuk penyelamatan manusia itu dengan cara berfirman. Jadi misinya itu tercapai dengan cara berfirman. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dia datang ke dalam dunia itu untuk berfirman. Jadi maksudnya ayat itu adalah firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang sudah menjadi manusia itu berfirman. Ya, sudah. Jadi mengajar tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga. Jadi Allah menjadi manusia itu untuk mengajar. Pada masa dulu sebelum Yesus datang dilakukan oleh para nabi. Para nabi itu datang mengajar dan mengajar. Tetapi karena hasilnya tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah sendiri, maka ia mengutus anaknya yang tunggal. Yesus Kristus namanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini dengan misi untuk menyelamatkan manusia. Dan caranya itu, saudara, begitu. Yaitu mengajar, melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk disalib saja, saudara. Bukan hanya untuk menjadi korban penghapus dosa, bukan. Tetapi untuk mengajar, untuk berfirman. Makanya ketika dia sudah disalibkan, pada saat terakhirnya dia berkatakan, sudah selesai. Artinya misinya itu sudah sempurna. Ya, dari
Awal dia mengajar memperkenalkan diri, memperkenalkan bagaimana kerajaan Allah itu. Dan dia sudah ajarkan ini kepada semua muridnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar tentang apa doktrinnya itu, pengajarannya itu. Baik, saudara, kita akan belajar dari Matius 8. Saya akan membaca kepada kita. Mulai dari ayat pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi tadi dia di pasal 7, ayat 5 sampai pasal 7 itu, Yesus mengajar. Dia sudah memberitahukan semua apa yang perlu dilakukan, apa yang benar, apa yang salah. Ya. Yesus mengajarkan bahwa yang mengikut dia itu harus memiliki hidup keagamaan lebih benar dari para ahli Taurat, para orang Farisi. Maksudnya hidup keagamaan kita ini harus lebih benar, lebih suci dari mereka. Dia sudah mengajar itu, saudara. Bisa dibaca itu nanti di Matius pasal 5. Ayat 20. Jadi inilah yang disampaikan di sini di ayat 1 ini. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi orang yang sudah diajarnya itu tadi mengikuti dia terus. Ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lihat saudara, Yesus disembah. Di sini Yesus disembah oleh seorang yang sakit kusta. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia disembah? Yesus tidak menolaknya. Padahal Yesus sudah mengajarkan, kalau kita baca itu di Matius pasal 4, dia berkata kepada iblis, yang boleh disembah itu hanya Allah. Tetapi kenapa Yesus di sini tidak menolak dia disembah? Inilah salah satu buktinya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu dia, saudara. Kalau dia bukan Allah, pasti dia menolak dia disembah. Karena dia mengajar sendiri itu, dia mengajarkan sendiri. Kenapa dia tidak lakukan? Kalau memang dia hanya manusia biasa, seperti tuduhan banyak orang bahwa Yesus itu bukan Allah. Bahkan ada sekarang seorang doktor teologi yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Allah. Sementara Yesus mengajar supaya dia juga dihormati seperti menghormati Bapa. Di dalam Yohanes 5 ayat 23, Yesus sendiri yang mengatakan, supaya semua orang menghormati anak, maksudnya menghormati Yesus, sama seperti menghormati Bapa. Maksudnya menghormati Allah. Barang siapa tidak menghormati anak, barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa, tidak menghormati Allah. Jadi Yesus sudah mengajarkan itu, saudara. Dia sudah mengajar. Dan itu memang kebenaran, saudara. Karena Yesuslah yang akan menentukan orang siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Karena pada hari-hari terakhir, dialah yang membangkitkan semua orang yang sudah ada di dalam kuburan. Dan Yesus sudah mengajarkan itu, saudara. Bukan orang lain, bukan yang lain. Ya. Kita baca seterusnya di Yohanes pasal 5 ayat 28 ini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan
akan mendengar suaranya. Suara siapa? Suara Yesus. Ya. Dari ayat 27 katakan, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi kenapa Yesus yang menghakimi? Karena dia adalah anak manusia. Karena yang bisa kita lihat itu adalah manusianya Allah. Makanya dia yang menghakimi, bisa terlihat oleh kita. Jadi yang menghakimi itu yang bisa terlihat. Ya, Allah yang tidak bisa terlihat itu bagaimana kita lihat kalau dia menghakimi kita? Dia tidak terlihat. Jadi Yesus sudah membuktikan itu bahwa dia benar-benar adalah Allah yang telah menjadi manusia ketika ia membuktikan perkataan ini bahwa orang yang di dalam kuburan dapat mendengar suaranya ketika ia berkata kepada Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi saudara? Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur, sudah ada di dalam kuburan 4 hari, dia keluar. Dan dia hidup kembali. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Jadi Yesus itu disembah, saudara. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika kita menyembah Yesus, ketika orang menyembah Yesus, dia sudah menyembah Allah. Kenapa? Karena Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi maksudnya itu ketika engkau menyembah Yesus, Yesusnya, tubuh Yesusnya yang terlihat. Jadi Allah yang menjadi manusia itu yang terlihat. Sementara roh Allah itu ada juga di situ. Bapa itu ada di situ. Aku di dalam Bapa. Seperti saya ini, aku di dalam Bapa. Ini roh Allah di sini. Dan Bapa di dalam aku. Dan juga di dalam. Jadi jangan pikir nanti, bagaimana itu bisa terjadi. Allah itu maha kuasa, saudara. Dan tidak terbatas oleh apa saja, oleh ruang dan waktu. Jadi kenapa Allah mau menjadi manusia ini supaya terlihat saja. Dari tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi sebagian dari roh Allah itu yang turun ke atas Maria itu jadi manusia. Ya. Kalau mau belajar itu Lukas pasal 1 ayat 35, Roh Kudus turun atas Maria. Ya, saudara, bisa dilihat di sana nanti. Itulah yang telah disampaikan Yesus di sini, bahwa hanya Allah saja yang harus disembah. Dikatakannya kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi Yesus telah membuktikan hal ini dari ayat yang kita baca tadi, bahwa ada seorang yang sakit kusta sujud menyembah Yesus, dan Yesus tidak menolak penyembahannya. Yesus sendiri yang mengatakan hanya Allah yang disembah, dan ketika dia disembah, dia tidak menolaknya. Baik, saudara, kita teruskan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi inilah yang terjadi, saudara. Yesus mengulurkan tangannya ketika orang datang kepadanya, dan itu tertulis di dalam kitab Injil ini, saudara, siapapun yang datang kepadanya, dia tidak menolak permintaan mereka. Walaupun ada juga yang dia tes, diuji keimanannya pertama-tama, tetapi akhirnya dia menolong, ya, menyembuhkan mereka. Jadi kita lihat di sini,
Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi tidak ada yang dilakukan secara fisik, saudara. Dia tidak melakukan apa-apa, maksudnya dia tidak mengoperasi orang itu, tidak memberi obatnya, kasih minum obat, tidak. Hanya berkata, jadilah engkau tahir. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu maha kuasa. Hanya mengatakan itu, jadilah engkau tahir. Tadi yang sakit kusta, sekarang tahir, langsung sembuh. Itulah yang membuktikan apa yang disampaikan di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu. Firman itu adalah Allah. Ya. Dalam bahasa Yunani itu, Theos Synhologos. Allah itu Allah yang berfirman. Yang berfirman. Jadi dia berfirman ini, saudara. Dia berfirman, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi ketika Yesus berfirman, terjadilah apa yang diinginkan orang yang sakit ini. Jadi inilah pekerjaan Tuhan Yesus, saudara. Jadi dia datang ke dalam dunia ini untuk itu. Dan Yesus mengatakan kepada kita, yang kita pelajari tadi, di Yohanes pasal 14 ayat 12 itu, bahwa kita juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Sekali lagi saya baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi bagi kita yang telah menjadi murid Yesus, mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid dia, murid Yesus. Itu maksudnya, saudara. Jadi Yesus sudah mengajar kita supaya kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan salah satu pekerjaan yang sudah kita baca tadi adalah menyembuhkan. Ya. Jadi apa yang terjadi di sini, bahwa orang yang sakit kusta itu seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Yesus menyuruh orang yang sakit ini dan sudah sembuh, dia suruh kepada para imam orang Yahudi pada saat itu, saudara. Maksudnya untuk memberikan bukti bahwa dia yang tadinya sakit kusta, sekarang dia sudah bersih, sudah sembuh, sebagai kesaksian. Dan dia menyuruh supaya persembahkanlah persembahan menurut ajaran Musa. Jadi banyak orang yang kenapa nggak ikuti memberikan persembahan seperti itu juga. Jadi mereka tidak tahu, jadi wajar saja banyak orang yang komplain tentang itu. Karena itu adalah masalah ritual keagamaan Yahudi. Ya, bukan ritual keagamaan orang Kristen. Ya, setelah Yesus disalibkan jadi korban untuk semua dosa, untuk pelanggaran dosa. Jadi tidak ada lagi persembahan yang lain. Yesus sudah mewakili semuanya itu. Sehingga sekarang
orang Kristen tidak mempersembahkan korban bakaran, korban apapun lagi. Ya. Kalau ada persembahan yang diberikan di dalam gereja itu adalah untuk membantu pelayanan. Ya, untuk mendukung pelayanan. Jadi semua yang lain sudah tidak ada, saudara. Baik, kita teruskan. Apalagi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini baik, saudara. Jangan menolak, ya. Jangan menolak Tuhan Yesus itu. Kalau ada orang yang tidak taat kepada Tuhan Yesus, dia artinya dia tidak mau berpindah dari kegelapan. Ya, dia tidak mau melihat terang. Dia tidak mau masuk ke dalam terang. Kalau ada yang seperti itu menolak, belum lagi belajar tentang siapa Yesus itu langsung menolaknya. Belum mempelajari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung karena diajari orang lain dia. Itu sudah wajar memang. Karena pada masa itu juga banyak orang juga yang sudah mengajarkan yang lain. Ya, di masa Yesus ada saja banyak orang yang menyesatkan. Banyak orang yang menolak Yesus. Jadi ada sebagian orang Yahudi yang menerima Yesus dan ada sebagian juga yang menolak Yesus. Jadi Yesus pun tidak memaksa orang, saudara. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk mengikut dia. Bahkan dia menolak orang yang hanya berpura-pura. Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, aku mau mengikut engkau. Yesus menolaknya. Yesus mengatakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Apa artinya itu? Artinya kau mau susah enggak? Karena aku ini tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Dia menolak. Jadi tidak semua orang bisa menjadi pengikut Yesus sebenarnya. Ya, yang sebenarnya ya. Kalau ada orang yang mengikut Yesus, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itulah anugerah itu. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia memberikan pengajarannya. Kalau ada orang yang menolak pengajarannya, itu artinya dia tetap di dalam maut, di dalam kegelapan. Dan untuk melaksanakan misi penyelamatan ini, saudara, ada dua orang dikirim. Yang satu, Yohanes Pembaptis. Ya, dan kemudian Yesus. Itu sangat luar biasa rencana Allah ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari perhambaan dosa. Ya, supaya orang-orang memiliki hidup. Tetapi barang siapa yang menolaknya, Yesus tidak memaksa. Nggak ada masalah itu. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, ini perkataan dari Yohanes Pembaptis. Barang siapa percaya kepada anak, maksudnya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Oke? Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, barang siapa yang tidak taat kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Artinya dia tidak akan melihat hidup yang kekal itu. Tidak melihat kerajaan Allah itu. Dia tidak melihat sorga. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi bagi orang yang tidak taat, walaupun dia sudah mendengarkan firman Tuhan, dia sudah belajar teologi, dia sudah belajar mendengar firman Tuhan, tetapi kalau dia tidak taat, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia tetap ya, di dalam dosa. Dia tidak melihat itu hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi bagi orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan,
orang tersebut masih berada di bawah perhambaan dosa. Sehingga dia tidak melihat hidup dan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Jadi jangan banyak sekali perbantahan. Yesus tidak akan rugi kalau saudara tidak menerimanya, saudara. Yesus tidak. Seperti itu sebenarnya itu adalah belas kasihan Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini karena kasihnya. Dia berbelas kasihan pada manusia ini. Dan dia mau mengajar mereka supaya berpindah dari alam maut kepada hidup. Itunya yang dia mau. Seperti ini tadi, dia menyembuhkan orang yang sakit kusta. Siapa yang mau datang kepadanya, dia tidak menolak. Tetapi barang siapa yang banyak kali berbicara beginilah begitu seperti ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kemampuan atau daya pikir tentang agama Yahudi sudah tinggi dia. Sudah jadi pengajar dia, ahli Taurat. Yesus menolak itu, menolak dia. Ya, kalau Yesus tahu bahwa dia orang ini pasti nggak benar. Jadi Yesus itu adalah Allah yang maha tahu. Dia maha tahu sudah. Dia tahu ini yang pura-pura saja ini. Makanya dia tolak. Kita teruskan apa saja pekerjaan Tuhan Yesus, saudara, supaya kita tahu apa sebenarnya. Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya juga. Jadi banyak orang sekarang juga yang sudah ahli teologi, sudah pendeta, malah menyerang orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ini salah, saudara. Salah itu. Ya, Yesus sendiri yang mengatakan itu, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau ada orang yang menyembuhkan orang, bersyukurlah sudah ada yang membuktikan firman Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita bersyukur. Kemungkinan kalau kita yang melakukan itu juga mungkin kita tidak sanggup. Kenapa? Kalau ada ribuan orang, saudara mau disembuhkan, itu pengorbanan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengikut Yesus dengan benar. Ini lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ya. Orang-orang ini bukan orang Kristen, saudara kekasih. Bukan orang Kristen ini. Mereka belum menjadi orang Kristen dan juga bukan pengikut Yesus. Perwira ini ya perwira dari kerajaan Romawi pada saat itu. Namun mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Jadi mereka ini datang karena mereka mau juga ditolong. Jadi semua orang yang datang kepada Yesus, dia tidak menolak. Ya. Kalau minta pertolongan, dia menolong. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Jadi Yesus ini baik, saudara. Disinilah kita lihat bagaimana Yesus itu. Dan dia memberikan teladan, saudara. Ini teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan teladan. Ya, perwira ini datang kepadanya meminta pertolongan. Yesus mengatakan, "Aku datang. Aku datang. Aku akan datang menyembuhkannya." Siap sedia untuk menolong. Inilah teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Mari kita meneladani Yesus. Bukan yang lain. Yesus adalah teladan kita. Bukan yang lain. Inilah sikap Yesus. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Ini sangat rendah hati juga ini perwira ini. "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Luar biasa. Ini tingkat kepercayaan yang sudah tinggi, saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Yesus mengatakan, gak ada yang seperti ini di antara orang Israel. Dia begitu percaya kepadaku. Dia beriman bahwa Yesus mampu melakukan itu. Bahwa Yesus memiliki bawahan juga. Luar biasa. Ya sudah pasti Yesus memiliki bawahan. Dia mengatakan bahwa malaikat itu naik turun ke atasnya. Jadi dia tidak melihat yang sakit itu, saudara. Yesus tidak melihat. Karena perwira ini mengatakan gak usah datang ke rumahku. Ya. Artinya dia percaya Yesus tanpa datang ke rumahnya itu, Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit itu. Kita sudah belajar bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus yang turun atas Maria. Ya, jadi artinya karena Yesus adalah Roh, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia melihat juga yang sakit itu dan dia bisa sembuhkan. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus mengatakan bahwa akan datang waktunya ini bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan hanya bangsa Israel. Dari semua bangsa akan datang. Ya. Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa ini? Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itulah orang-orang yang sudah masuk dalam kerajaan sorga. Makanya ia mengatakan ini. Jadi duduk makan di dalam kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan benar, orang-orang ini sudah masuk di dalam kerajaan sorga. Makanya dia mengatakan ini. Ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi memang tidak semua anak-anak kerajaan itu. Maksudnya ini orang Israel ini. Orang Israel ini memang tidak semua juga. Ya, tapi ini mengatakan anak-anak kerajaan. Jadi artinya sebagian dari orang-orang Israel ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan karena tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada apa ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi Yesus ini hanya berfirman. Inilah bukti-buktinya, saudara. Firman yang telah menjadi manusia, berfirman. Jadi maksudnya itu firman menjadi manusia itu untuk berfirman. Yang dikatakan tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Allah yang berfirman. Maka Yesus berfirman di sini, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Itulah kemahakuasaan Yesus, saudara. Tanpa datang ke situ, bisa dengan hanya berfirman.
Demikian juga Allah ketika ia menjadikan langit dan bumi hanya berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadi dia menunjukkan di sini, saudara, bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang jadi dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi kalau kita berusaha untuk mengenal Allah, melihat Allah yang tidak terlihat, itu tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Sama seperti angin ini, kita berusaha untuk melihatnya, nggak nampak. Jadi mari kita bersyukur karena Allah mau mengambil rupa sama seperti kita. Sebenarnya itu, jadi sebenarnya manusia harus bersyukur. Allah mau menjadi manusia untuk mengajar. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan kenapa harus jadi manusia? Ya, jadi kalau dia mau jadi yang lain, bagaimana? Apa kamu bisa mengerti apa yang diajarkannya? Apa kamu juga terima? Jadi kita tidak bisa menasihati Allah, saudara. Karena Allah itu adalah yang maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Dia maha. Jadi dia bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Dan inilah yang dikehendakinya. Inilah kebijaksanaan daripada Allah. Dia datang sendiri untuk mengajar kita. Manusia 2000 tahun yang lalu, sekarang enggak lagi, kan begitu. Jadi artinya ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, misi keselamatan itu setelah dilakukan. Barang siapa yang menerima ini, dia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak menerima ini, dia tetap di dalam kegelapan. Ya tidak masalah. Jadi saudara yang kekasih, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, kita hanya menyampaikan. Soal mau ikut atau tidak, itu terserah. Tidak masalah. Enggak, tidak masalah. Enggak semua orang juga yang menerima Yesus. Bahkan di saat Yesus datang ke dalam dunia ini, lebih banyak yang menolaknya. Itu tidak masalah bagi dia. Kalau Yesus mau juga menciptakan batu itu jadi manusia, untuk mengikut dia bisa sebenarnya. Ya. Tetapi karena dia memang sebenarnya memiliki rancangan yang indah bagi umat manusia, maka ia mengajar. Dia mengajar, saudara. Jadi Tuhan sudah mengajar. Jadi itu yang terjadi, saudara. Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini, yaitu mengajar, juga menyembuhkan orang. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita belajar kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mengajar kita. Jangan belajar dari yang lain, kepada Yesus saja. Kecuali Injil ini tidak ada, ya udah terpaksalah, kan begitu. Kemungkinan besar, saudara, Injil ini sebenarnya sudah banyak yang berusaha untuk meniadakan ini. Di awal-awalnya itu. Di abad-abad pertama itu sudah ada banyak itu. Abad kedua sudah banyak. Tetapi karena manuskripnya itu sudah tersebar di mana-mana, makanya Injil ini tidak bisa dihapuskan. Makanya cara-cara sekarang banyak orang yang buat buku, memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang tidak benar. Itulah jalannya, karena mereka tidak bisa menghapus Injil itu. Karena Injil itu sudah tertulis. Dan banyak manuskripnya. Ada 5.000-an manuskripnya itu tersebar di abad pertama itu. Jadi tidak bisa dihapus di dalam dunia ini. Ya. Jadi syukur bagi kita di tahun 2000-an ini masih bisa membaca Injil ini. Ini adalah mutiara. Mutiara yang sangat berharga. Ayat 14.
Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Oke? Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Mengajar, terus menyembuhkan orang. Jadi Yesus telah memberikan kepada kita perintah supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi katanya. Ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi hanya berkata. Jadi kalau Yesus menyembuhkan hanya berkata. Itu sama dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah, jadilah. Nah itulah seperti itu. Jadi hanya berkata saja. Berfirmanlah. Ya. Ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini artinya saudara, dialah yang menyembuhkan. Ya, menyembuhkan banyak orang. Jadi hanya dengan sepatah kata dia mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagi anak-anak Tuhan, mari kita juga melakukan ini. Itu Yesus mengatakan itu. Mari kita melakukan pekerjaan, menolong orang. Ya, bukan membenci orang. Ya, karena Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi. Bukan untuk membenci, bukan dengki, bukan iri hati. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan bahwa perbuatan daging itu adalah membenci orang lain, egois. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Karena itu adalah keinginan daging. Kalau kita membenci orang, kita harus menolong orang. Ya, kita harus hidup di dalam roh. Itu semua yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita harus saling mengasihi. Dia memberikan teladan yang baik untuk mengasihi. Jadi semua orang yang datang kepadanya itu dia tolong saudara. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengasihi. Karena dia adalah Allah yang maha kasih. Jadi yang kita teladani dalam hidup ini adalah Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengajar, memberikan teladan yang baik kepada semua orang bahwa kita harus mengasihi. Bukan untuk membenci. Lihat, apa itu perbuatan daging? Perbuatan daging, Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya, itu daging. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kelakuannya seperti ini, dia cabul. Luar biasa. Kalau cabul, jangan meneladani orang cabul. Ya, Yesus mengatakan itu. Ya. Iri hati, orang yang iri hati, aduh, janganlah, itu perbuatan daging. Ya, iri hati, dengki, membenci orang lain, walaupun tidak mengenal orang itu, tapi
kita membencinya lagi. Aduh, jangan itu perbuat. Hawa nafsu. Wah, hawa nafsu. Jadi Yesus mengajari ini, saudara. Mengajar. Dia di dalam Matius pasal 5, Yesus mengajarkan bahwa orang yang mengikut dia tidak boleh bercerai. Tidak boleh memberi surat cerai. Karena dari mulanya sebenarnya manusia itu hanya mempunyai pasangan satu-satu. Laki-laki dan perempuan. Nggak boleh menceraikan istrinya. Yesus sudah mengajar itu. Barang siapa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi Allah sudah memberikan satu ketetapannya. Yesus sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, orang Kristen itu tidak boleh bercerai. Hanya satu istri. Tidak boleh banyak. Karena itu sudah, kalau terlalu banyak, itu sudah hawa nafsu. Cabul. Orang-orang Kristen itu harus menuruti apa perintah Yesus. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, ini dia. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi membawa damai. Tidak mau bertengkar. Makanya saudara yang percaya kepada Tuhan, mari kita melakukan yang baik. Di dalam TikTok ini jangan kita bertengkar-tengkar. Jangan kita berbantah-bantah. Ngapain? Gak ada gunanya itu. Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi. Ya, Yesus mengatakan itu. Kita meneladani Yesus, saudara. Yesus itu telah mengajar kita. Kita harus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Artinya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu membawa damai. Mau berdamai. Begitulah. Ya. Murah hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi Yesus sudah memberikan kepada kita apa saja yang harus kita lakukan, saudara. Jangan kita membenci orang lain. Walaupun Yesus banyak dibenci orang, Yesus tidak membenci. Bahkan berdoa bagi mereka. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Saudara, itulah teladan kita, saudara. Teladan kita adalah Yesus. Bukan yang lain. Karena Yesuslah yang mengajarkan kebenaran. Yesuslah yang mengajarkan apa yang baik. Mari kita berpedoman menolong orang lain seperti yang dilakukan Yesus ini. Ya. Itu pengajaran Yesus, dan Yesus itu memang sangat baik. Tidak ada tandingannya. Yesus sangat luar biasa. Yesus mengatakan, barang siapa melihat perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya. Itu perkataan Yesus, saudara. Itu belum terjadi, itu namanya hubungan seksual itu. Tapi kalau hanya menginginkan saja, melihat perempuan dan menginginkannya, itu sudah berzina. Itulah ajaran Yesus. Doktrin daripada Tuhan Yesus itu lebih daripada hukum Taurat. Kalau hukum Taurat sudah berzina dulu, baru itu dikatakan berzina. Tetapi Yesus mengajarkan hanya melihat saja. Itu sudah berzina. Melihat dan memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu kepada orang itu. Itu sudah berzina, kata Yesus. Itu sudah dosa. Jadi ajaran Yesus ini ajaran yang melebihi dari ajaran hukum Taurat. Di atasnya. Ya, saudara yang kekasih. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi dia memberikan teladan. Jadi Allah mengambil rupa sebagai manusia supaya ia bisa terlihat untuk mengajar. Mengajarkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang dia lakukan. Dan dia memberikan teladan sendiri. Seperti ini dia menolong orang. Datang kepadanya, orang datang kepadanya,
dia tidak menolak. Seperti dia katakan tadi kepada perwira itu, aku mau ke rumahmu. Ayo, mari kita ke sana. Wah, luar biasa. Ya, inilah Tuhan Yesus. Sangat baik. Ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ya. Jadi mereka ini naik perahu, saudara, di Danau Galilea ini. Jadi udah banyak orang, kan udah terlalu banyak, maka dia mengatakan kita menyeberang. Udah sesak begitulah. Oke, ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini ahli Taurat, saudara. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepadanya. Jadi secara bahasa saya sendiri ini Yesus mengatakan, ngapainlah kau ikut aku? Aku ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kamu kan sudah ahli Taurat. Kamu sudah punya pangkat kerohanian yang tinggi. Pasti kamu sudah enak hidupnya. Kamu mau tidak enak seperti saya. Saya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi jangan kau harap kalau kau ikut aku itu, kau akan senang secara badani. Ya. Jadi Yesus mengatakan itu, saudara. Ya. Kemudian seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu mengubur ayahku. Ini muridnya yang mengatakan ini. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jadi bagi muridnya dia katakan begitu. Udah biar aja orang lain itu yang menguburkan ini. Itu ikut aja aku. Percaya saja kepada aku. Jadi saudara yang kekasih, Yesus tidak memaksa orang untuk ikut dia. Enggak ada itu. Yesus malah menolak. Ya, kalau apa sebenarnya kan, kalau dia berpikir sebagai manusia, wah ini ahli Taurat mau menjadi murid, wah luar biasa ini, ku ambil saja. Yesus tidak seperti itu. Yesus itu baik. Yesus itu juga dia tidak mencari yang seperti itu. Bukan cari-cari apa supaya orang menghormati dia. Bukan. Tapi dia mengajar, dia memberikan teladan yang baik. Ya, saudara yang kekasih. Kita teruskan di ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Wah. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi Yesus ini kecapean. Kenapa dia? Dia Allah tapi dia kecapean. Memang iya, dia sudah menjadi manusia. Kalau sudah jadi manusia, dia seperti manusia juga. Dia ada capeknya. Dia juga mau makan. Itu demi kasihnya, saudara. Dia Allah mau menjadi manusia. Demi kasihnya kepada kita. Dia berkorban untuk itu. Tapi hanya 33 tahun, saudara. Ya, 33 tahun. Sudah selesai misinya itu, pengajarannya itu sudah dibuatnya. Maka inilah yang kita baca ini. Inilah pengajaran Yesus. Yang disaksikan oleh murid-muridnya langsung. Yang sudah melihatnya. Bukan karangan ini. Ini kisah nyata. Mari belajar dengan ini. Jangan dengarkan orang yang baru lahir sekarang bercerita tentang Yesus itu ngarang namanya. Tahun 2000 ini dia nulis Yesus ini begini-begini. Itu nggak benar. Dan banyak yang sudah buat kesaksian tentang Yesus di abad kedua, ketiga, keempat, kelima juga. Aduh, jangan, itu udah lari itu. Sudah pasti lari itu. Yang melihat langsung ini, dia bertatap muka dengan Yesus. Ini Matius ini, dia bersama-sama 3,5 tahun.
Dan kesaksian ini dia alami juga ini. Matius ini ikut di sini, saudara. Ya, kan yang dikatakannya itu dengan murid-muridnya. Murid-muridnya itu ya termasuk Matius ini, ada 12 muridnya. Jadi mereka sudah lihat ini. Jadi mereka tulis. Jadi kalau kita mendengar kisah nyata, kita harus lebih percayalah daripada yang baru ada 200 tahun kemudian terus dia menulis tentang Yesus. Itu salah. Nggak tahu, nggak. Udahlah, terserah saudara itu. Kalau mau ikut itu silakan. Nggak dipaksa itu. Ya. Yesus memberi teladan. Inilah teladan. Dia memberikan teladan bagi kita. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Yesus sudah tidur. Ada gelombang menimpa mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Jadi mereka pikir memang Yesus itu hanya manusia biasa. Itu murid-muridnya pada saat itu juga berpikir bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Makanya mereka begini, dia sudah tidur, ada gelombang, bahaya ini. Tuhan tolonglah, kita binasa. Jadi Yesus itu sebenarnya sengaja supaya dia bisa mengajarkan murid-muridnya tentang kepercayaan terhadapnya. Supaya murid-muridnya itu semakin percaya kepadanya. Siapakah dia? Siapakah Yesus itu? Makanya di ayat 26 ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Artinya kamu yang kurang percaya kepada aku. Kamu takut sekali. Aku ini adalah Allah yang menjadi manusia. Aku yang membuat semua itu. Kalau ada angin itu, kecil itu. Ya itu maksudnya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu. Menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Ini adalah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Makanya, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah ini? Jadi murid-muridnya sendiri itu mengatakan itu, orang apakah ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kenapa tidak taat? Orang dia yang punya itu. Ya, pasti taat lah. Hei, angin, stop. Gitu. Jadi anak-anak Tuhan juga harus bisa ini. Yesus sudah mengajarkan bahwa kita anak-anak Tuhan, orang yang menjadi orang percaya kepadanya harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kan tadi kita sudah baca bahwa orang-orang yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan juga. Dan memang ini banyak juga anak-anak Tuhan yang sudah melakukan ini. Seperti menyembuhkan, ya, membuat mujizat. Itu memang semuanya. Jadi ini adalah pekerjaan Yesus. Dan pekerjaan yang seperti inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Jadi apa yang dilakukan di sini? Dia menghardik angin itu. Ya. Jadi maka danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi dia maha kuasa, saudara. Bukan seperti yang lain. Dia membuktikan kemahakuasaannya itu. Dia membuktikan dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi ada bukti-buktinya, bukan hanya ngomong. Dan ini adalah kisah nyata, saudara yang kekasih. Angin itu jadi stop. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan itulah yang dikerjakannya. Mari kita juga menjadi orang yang percaya. Jangan hanya seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini. Mereka khawatir, takut. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak takut. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Amin. Saudara yang kekasih, kita adalah bait Allah, saudara. Allah ada di dalam kita. Jadi mari kita lakukan yang baik, yang benar, mengasihi orang, berbuat damai kepada orang lain, ya, mendoakan orang yang membenci kita.
Ini adalah teladan yang baik. Inilah ajaran sorgawi. Ajaran dari sorga itu tidak membenci orang lain, tapi mengasihi orang lain. Ya, mengasihi orang yang membenci. Haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa engkau Tuhan Yesus. Pengajaranmu sungguh luar biasa. Ya. Inilah doktrin Tuhan Yesus, saudara. Jadi jangan pindah-pindah ke doktrin lain. Jangan mempertahankan doktrin-doktrin orang yang baru lahir tahun 200, 300, 400, 500. Wah, jangan. Ini dari Allah sendiri. Allah sendiri datang ke dalam dunia ini. Dari tidak terlihat Allah itu menjadi terlihat. Supaya dia mengajar, dan ini adalah ajarannya. Mengasihi, menolong orang. Nah, ini dia. Bukan membenci orang. Ya, kalau itu nggak datang dari Allah, tadi kan sudah kita baca. Ya. Kalau kerjaannya hawa nafsunya aja terus yang diceritakannya, nah itu sudah salah. Yesus nggak pernah ngajari itu. Ya. Yesus mengajari yang baik, yang benar. Harus hidup rukun suami istri, itu ajarannya. Ya. Tidak boleh bercerai. Wah, luar biasa. Kita terus baca di ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Oh, iblis saja kenal dengan Yesus. "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ini orang-orang ini kan orang-orang yang sudah kerasukan setan. Berarti setan itu tahu Yesus siapa. Jadi artinya gini, saudara. Setan aja tahu. Tapi apa perbedaannya, saudara? Kalau setan tahu mengenai siapa Yesus, namun apa yang beda bagi kita anak Tuhan? Kalau kita mengenal Yesus siapa Yesus, kita melakukan perintahnya. Tapi setan tidak melakukan perintahnya. Itu bedanya. Jadi kalau kita hanya mengenal Yesus saja, tidak melakukan perintah-perintah Yesus, ya tidak ada hebatnya kita dari setan. Setan pun mengenal Yesus, bahwa Yesus itu anak Allah. Mereka mengenal itu. Iblis, setan mengenal. Di sini kan, orang yang kerasukan setan itu menemui Yesus. Mereka mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Hai anak Allah. Jadi mereka mengenali ya. "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jadi kalau di bangsa Yahudi itu, kalau ada orang mengatakan dia anak Allah, itu artinya dia mengaku bahwa dia itu adalah Allah. Karena Allah itu tidak beranak. Tidak. Jadi kalau sudah ada ini berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya memang Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu maksudnya. Ya. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Nah, jadi ada yang menggembalakan babi ini, sudah. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Wah. Jadi setan ini pingin babi juga. Dia mau masuk ke situ. Ya. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Nah, ini Yesus ini nggak banyak inilah action. Hanya bilang aja, "Pergilah." Jadi Yesus itu memang Allah yang Maha Kuasa. Hanya ngatain begitu, "Pergilah." Nggak ada kata-katanya yang lain. Nggak dibuatnya dulu kalimat-kalimat yang spesial. Itu kata-kata biasa itu, "Pergilah."
Atau dilakukannya apa, dibuatnya gaya-gaya dulu. Enggak pakai gaya-gaya ini. Jadi Yesus ini berfirman saja. Memang itu kerjaannya. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berfirman. Firman itu adalah Allah. Allah itu berfirman. Ya, di dalam bahasa Yunani itu ya, Theos sin hologos. Allah adalah Allah yang berfirman. Jadi Yesus itu adalah Allah yang berfirman. Nah, ini dia. Jadi dia berfirman di sini. Pergilah. Hanya satu kata. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Inilah pekerjaan Yesus, saudara. Yang kerasukan setan pun disembuhkan. Ya, sudah gila lah maksudnya ya. Ayat 33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Jadi gembala babi itu tadi, penjaga babi itu, dia lari dia. Ayat 34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah itu. Jadi mereka takut. Rugi kita ini 2.000 itu babi itu, kalau kali berapa sekarang ini? Kalau kali sekarang ini harga babi itu 3 juta itu 2.000, wah berapa miliar itu? 2.000 kali 3 juta, berapa itu? 6 miliar. Ih, kerugian besar itu. Jadi Tuhan itu datang ke dalam dunia ini untuk mengajar kita, saudara. Jadi ketika ia mengajar, ya dia tidak ini. Dia datang khusus untuk. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, selama 33 tahun, dia khusus untuk satu misi, yaitu misi penyelamatan. Bukan misi penghakiman. Makanya dia berkata, aku tidak tahu hari kiamat. Ya itu dia. Karena bukan misinya itu. Kalau itu nanti, jangan kau pikirkan itu dulu. Ya, itu bukan urusanmu. Itu maksudnya sebenarnya. Bukan dia tidak tahu, dia tahu. Tapi Bapa yang mengerti. Siapa Bapa? Dia juga. Nggak perlu dia kasih tahu itu pada saat itu. Ya, saatnya akan tiba. Yang paling penting kan, kamu harus ikut aku. Ya, sama seperti orang murid-muridnya bertanya kepadanya. Kita akan baca di Kisah Para Rasul 1 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa kata Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nggak perlu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita anak-anak Tuhan nggak usah ributkan itu, kapan ini, enggak. Yang penting kita bersaksi. Kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan itu sebenarnya bukan kesaksian kita, kesaksian dari para rasul, murid-murid Yesus. Jadi kita hanya membacakannya, saudara. Ini yang saya baca ini bukan kesaksian saya. Ini adalah kesaksian orang yang melihat Yesus secara langsung. Bukan saya ini. Bukan. Ini kesaksian murid-murid Yesus. Dan Yesus itu tidak pernah memaksa orang. Ya, di sini kita lihat Yesus mengajar untuk mengasihi, menyayangi orang lain, dan berdoa untuk orang-orang yang membenci dia juga. Yesus berkata di atas kayu salib, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Yesus sudah mengajarkan itu.
Yesus mengatakan kalau ada orang yang menganiaya kamu, itu sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka berpikir mereka sedang berbakti kepada Allah kalau mereka melakukan itu. Jadi saudara yang kekasih, biarlah Tuhan mengampunimu. Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu, saudara. Tuhan Yesus itu baik. Kita sudah dengar tadi, semua orang yang datang kepadanya entah dari mana, dia tidak tahu siapa dia. Suku mana orang itu pun mungkin dia tidak peduli itu. Yang penting kamu mau datang, ya, dan mau ditolong, ya datang saja. Ya. Jadi kita sudah lihat tadi apa yang kita baca tadi, kita dengar tadi. Itu ada seorang yang sakit kusta, dia menyembah Yesus. Yesus tidak menolaknya. Padahal Yesus mengatakan hanya Allah yang bisa disembah. Kalau dia disembah begitu, ya harusnya dia menolak itulah. Dia mengatakan, aku bukan Tuhan. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Nggak pernah, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Enggak. Ketika dia disembah, dia menerima penyembahan itu. Dan banyak di dalam Alkitab itu, di kitab Injil itu, Yesus disembah. Itu tandanya bahwa dia adalah Allah yang bisa dilihat. Pada saat itu ya, sekarang nggak bisa. Ya hanya 33 tahun kita bisa melihat itu. Dulu mereka lah. Jadi inilah kesaksian mereka. Dan itu sudah ada di dalam kitab Injil. Kitab Injil yang ditulis ya oleh para murid Yesus langsung. Ya. Kitab Injil ini sudah ada di abad pertama. Kitab Injil Matius, Markus, Lukas ditulis di tahun di bawah 70-an Masehi. Masehi ya, tahun 70 Masehi di bawah itu mereka nulis. Tetapi kalau yang Injil Yohanes ini ditulis tahun 80-an Masehi. Itu ditulisnya itu di tahun 80-an Masehi. Kenapa? Karena memang sudah banyak yang menyesatkan orang pada saat itu. Maka para penatua rohaniawan pada saat itu mendesak Rasul Yohanes untuk menulis. Maka inilah di sini di dalam Alkitab ini ada Injil Yohanes. Ada Injil Yohanes di situ. Jadi di situ dia melakukan ini ya. Yohanes ini sebenarnya dia tidak menulis, dia hanya mengajar. Mereka sibuk, saudara. Mengajar, bersaksi tentang Yesus, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, sama seperti apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka hanya mengatakan itu saja. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan itu. Mereka sibuk, jadi tidak ada waktu. Maka ketika Rasul Yohanes sudah tua, ya dia mempunyai banyak murid itu. Jadi murid-muridnya lah yang mengajar. Ya, sibuk. Dan ketika diminta oleh para penatua pada saat itu, mereka datang kepada Yohanes untuk memberikan Injil yang bisa menguatkan Injil yang sudah ada. Ada Injil Markus, Lukas, dan Matius. Jadi mereka menulis. Jadi makanya tulisan-tulisan ini yang ditulis, Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini sangat luar biasa itu, saudara. Karena Yohanes ini, saudara, adalah murid Yesus yang dikasihi Tuhan. Dan dia sering bersama. Bisa saja orang lain tidak bersama Yesus, dia bersama Yesus. Ada 3 orang dari murid Yesus yang lebih dekat. Ya, ada 3, jadi ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka 3 inilah yang sering sama. Jadi bukan semua memang, ya kan? 3 orang inilah. Jadi Rasul Yohanes ini paling dekat. Kita bisa belajar itu di dalam kitab Injil ini, sudah sangat dekat. Jadi kalau kita mau tahu tentang Yesus itu, kalau kita mau tahu tentang seseorang, pasti kita harus mencari orang yang paling dekat dengan dia. Jadi ini Rasul Yohanes paling dekat dengan dia. Matius ini juga muridnya. Jadi bagaimana Matius ini juga menulis ini? Dia adalah muridnya, dia sering bersama juga.
Terus pada saat ditulis ini, Maria ibunya Yesus itu, dan juga Yusuf, ayahnya secara hukum, ya, masih ada. Jadi dia wawancarai itulah, mewawancarai mereka semua. Makanya Matius 1 pasal 1, Matius pasal 1, pasal 2 itu, di situ kita bisa mengenal siapa Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang kudus, orang kudus itu, orang suci. Makanya bisa dalam mimpinya dia diajar oleh malaikat. Ya, kita lihat ya di Matius pasal 1 itu. Kita baca. Jadi mereka ini orang-orang suci, saudara, bukan orang biasa. Ya. Nah, ini Matius 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, jadi maksudnya orang yang tulus hati, orang yang beriman, ya, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi dia itu ada tunangan, tapi dia tidak mau lagi karena memang sudah mengandung Maria itu. Ayat 20, tetapi ia mempertimbangkan maksud itu. Jadi dia berpikir-pikir bagaimana ini. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dari Roh Kudus. Ya. Jadi ini kita lihat di sini bahwa malaikat datang kepadanya dalam mimpi. Itulah tandanya bahwa Yusuf itu bukan orang biasa. Jadi kalau ada yang menyaksikan tentang Yusuf ini orang yang sudah tua, udah mungkin apa, berarti sebenarnya itu salah. Kalau sudah banyak istrinya dulu baru menikah dengan Maria, itu banyak yang menyaksikan itu. Banyak yang memberikan pengajaran seperti itu. Tidaklah. Ya di sini kita lihat kan, dia itu adalah orang yang tulus hati. Makanya malaikat maulah datang. Malaikat itu nggak sembarangan. Malaikat Gabriel. Ya, itu juga datang kepada siapa? Kepada Maria. Nah, kita baca kisahnya. Ya, kisah daripada Maria ini. Ya. Di dalam Lukas pasal 1. Nih, kita baca ya. Lukas 1 ayat 20, mulai dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, kita tahu tadi kan, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Jadi Maria ini bukan orang biasa. Siapa yang layak untuk didatangi orang-orang malaikat Gabriel kalau bukan orang yang suci? Ya, dia ini suci, saudara yang kekasih. Maria itu suci. Juga Yusuf itu suci. Dari mana mereka dapat informasi ini? Pasti mereka bertanya kepada Yusuf dan Maria pada saat itu. Karena mereka masih ada. Jadi ini adalah kesaksian orang yang mengalaminya langsung. Bukan karangan ini, saudara. Mari kita percaya kepada Injil.
Ya, kalau kita hanya percaya kepada orang yang baru lahir di abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu kepercayaan kita ini kurang pas lah ya. Karena ini sudah ada di abad pertama, di bawah tahun 70-an ini tulisan ini, Injil ini, Lukas dan Matius ini. Jadi mereka ini menulis ini sesuai dengan kesaksian yang mereka dapatkan langsung dari Yusuf dan Maria. Jadi malaikat Gabriel yang mendatangi Maria. Dan dalam mimpi Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan. Malaikat. Jadi mereka ini orang-orang suci. Itu ditulis. Dan semua perjalanan kelahiran Yesus itu ya, diatur oleh siapa? Oleh malaikat yang datang kepada Yusuf. Ketika mereka melarikan diri ke Mesir, itu atas petunjuk dari siapa? Dari malaikat. Di dalam Matius 2 ayat 13. Kita baca bagaimana mereka menyingkir ke Mesir. Ya, pergi ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Itu makanya ini Yusuf ini orang suci. Dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi orang-orang ini, maksudnya Yusuf dan Maria ini masih muda semua, saudara. Mereka menyingkir ke Mesir. Kalau sudah tua dia, bagaimana? Ini muda, masih muda, makanya mereka sanggup pergi ke Mesir itu. Mereka menyingkir ke sana. Tidak ada mobil pada saat itu, saudara. Paling ada kuda lah. Jadi pergi ke mereka ke sana, saudara. Jadi kita mau mendengar tentang kisah Yesus itu, kita baca saja Alkitab itu. Di kitab Injil itu diceritakan. Jadi kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kalau kita mengatakan kita mengasihi Yesus, kita baca Injil itu. Jangan kita bilang kita pengikut Yesus, tapi kita menjelek-jelekkan dia. Nggak benar lah itu. Yesus mengatakan kita harus menghormati dia. Ya. Yesus mengatakan itu, saudara. Karena Yesus itu adalah hakim. Pada akhir zaman, dia adalah hakim, bukan yang lain. Dia yang menentukan kita mau masuk surga atau masuk neraka. Bukan yang lain, saudara. Mari kita baca ya, ini di Yohanes pasal 5 ini. Ini. Yohanes pasal 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Allah menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi pada akhir masa nanti ada terjadi ini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kenapa seperti itu ya? Kenapa bukan Bapa yang dikatakan di sini? Kenapa dia anak? Kenapa Yesus yang menghakimi dunia? Karena Yesuslah yang sudah mengambil rupa menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia itulah yang akan menghakimi. Jadi kita bilang nanti, siapa lagi Bapa? Siapa Yesus lagi? Bapa dan aku satu. Kata Yesus kan bilang, aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Artinya yang nampak kepada kita pada saat penghakiman itu Yesus. Tetapi sebenarnya karena Allah itu roh, kita tidak nampak itu. Ada juga di situ. Dan Allah itu sendiri yang menghakimi, tetapi yang bisa dilihat dengan mata kita ini adalah Yesus. Ya. Jadi yang membangkitkan itu adalah Yesus.
Kita baca sekali lagi. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Yesus, kepada anak. Ya. Supaya apa? Supaya semua orang menghormati anak, menghormati Yesus. Jadi kalau kita mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini, supaya semua kita menghormati Yesus. Karena Allah itu yang membangkitkan orang mati dan menjadi hakim atas mereka. Maka di sini supaya, Yesus mengatakan supaya orang menghormati anak, menghormati Yesus. Jadi supaya kita menghormati Yesus, maka penghakiman itu telah diserahkan kepada Yesus. Jadi yang menghakimi dia di zaman akhir itu Yesus, saudara yang kekasih. Jadi kita menghormati dia supaya, ya baca ya, Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Jadi itulah tandanya kita menghormati Allah ketika kita menghormati Yesus. Jadi kalau kita tidak menghormati Yesus, berarti kita tidak menghormati Bapa. Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang telah ditulis oleh Rasul Yohanes. Barang siapa tidak menghormati anak, maksudnya di sini menghormati Yesus. Barang siapa tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi apa yang kusampaikan ini kalau kalian percaya, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepadaku? Yesus, siapa yang percaya kepadaku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dia yang mengutus aku. Mengutus artinya saudara di sini bukan terpisah. Mengutus artinya di sini menjadi nampak. Dari yang tidak nampak menjadi nampak. Itu artinya mengutus. Bukan seperti yang biasa ini. Dari tidak terlihat menjadi terlihat. Itu artinya yang disampaikan Tuhan Yesus ini. Tidak terlihat menjadi terlihat. Bisa dilihat dengan mata manusia biasa. Itu maksudnya itu. Bukan diutus seperti para nabi. Para nabi itu tidak seperti itu. Para nabi itu adalah keturunan manusia pertama, keturunan Adam. Ya. Seperti Musa. Musa itu adalah diutus. Jadi apa yang terjadi? Roh Allah hinggap kepada Musa. Itu bedanya. Kalau Yesus enggak, Roh Kudus. Roh Kudus itu turun atas Maria, masuk ke rahim Maria. Jadi kalau dibilang, berapa lagi itu Roh Kudus? Roh Kudus itu, Roh Allah itu tidak bisa dihitung, saudara. Makanya bisa dia masuk ke banyak para nabi itu dia bisa Roh Kudus itu. Jadi artinya seperti angin inilah. Siapa yang bisa menghitung angin ini? Siapa yang bisa mengapain? Ini angin di sana, angin di sini, angin di mana-mana. Begitu juga Roh Allah, malah lebih dari situ. Ini hanya perumpamaan saja angin ini. Tapi Roh Allah itu adalah lebih besar dari angin, ya. Lebih apalagi ya, kita bisa melihat itu bahwa orang-orang yang lahir dari Allah itu seperti roh. Roh itu tidak dapat terlihat. Seperti angin tidak dapat terlihat, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kalau angin itu bertiup dan dia ada pohon di situ, daun-daun itu bergoyang. Ya, begitulah roh Allah itu. Roh itu nggak bisa terlihat, tapi terasa hadiratnya. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu yang pertama, saudara. Kita harus percaya
percaya dan taat, ya. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus itu, ya, tidak turut dihukum, tetapi menerima Roh Kudus, menerima Allah. Allah itu satu, saudara, tidak banyak. Namun bilang nanti, ya kenapa ada Roh Kudus di sini? Allah, ini angin ini nggak ada di sini, ada di sana, di mana? Ya bisa dia ini. Ya, ketika roh yang ada di dalam Musa itu, bacalah di Keluaran, kitab Keluaran itu roh Allah itu diambil sebagian dari Musa dan dibagikan kepada 70 tua-tua. Ya. Dan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak murid Yesus? Ada 11 yang lain yang masih ada pada saat itu. Apakah 11 Allah di situ? Enggak. Jadi kita jangan seperti itulah. Yesus mengajar kita, kita lakukan saja sebenarnya. Makanya dia tidak begitu suka dengan orang yang suka berdebat. Waktu Petrus mau berdebat, ketika dia diutus jadi gembala, dia berkata, apa yang terjadi kepada Yohanes ini? Karena Yohanes ini adalah orang yang dikasihi Yesus. Yesus mengatakan, itu bukan urusanmu. Yang paling penting ikutlah aku. Itu Yesus mengatakan itu. Artinya kita jangan urus-urus yang lain lah. Yang kau mau banyak berdebat saja. Kau dengar perintahku dan lakukanlah itu. Itu yang aku kehendaki. Karena apa yang kukatakan ini adalah perintah. Ini adalah firman. Ini adalah firman, saudara yang kekasih. Jadi kalau kita membahasnya lagi ini dan itu, ngapainlah kita membahas itu? Ajarannya ya kita lakukan, bukan hanya kita hanya mendengar terus kita mau berdebat. Jangan. Kita nanti saling membenci. Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi, menyayangi satu yang sama yang lain, kasih. Kalau kita membenci itu ajaran iblis, setan. Membenci itu ajaran setan itu. Makanya itu adalah perbuatan daging. Iri hati, kedengkian, percabulan, hawa nafsu. Itu semuanya. Itu dari yang lain itu. Jadi ajaran Yesus itu kasih, mengasihi, sukacita, damai, berdamai, ingin berdamai. Itu ajaran Tuhan Yesus. Berdamai. Ya, mengasihi semua orang. Ayat 25, Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan ini sudah dibuktikannya di Yohanes 11, itu Lazarus yang sudah ada di dalam kubur hidup. Dia sudah buktikan itu. Itulah bukti-bukti bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Apa artinya ini, saudara? Kita bisa bayangkan ini matahari, dia punya cahaya sendiri. Tapi bulan tidak. Bulan itu hanya sebagai apa aja, pemancar dia. Sinar yang dia dapat dari matahari. Jadi Allah mempunyai hidup dan demikian juga anak. Jadi sebenarnya Bapa dan anak itu satu. Yesus mengajarkan itu. Yohanes 10 ayat 30. Jadi ada hidup di dalam dia. Dan dialah yang memberi hidup. Dia berkuasa untuk memberi hidup. Ketika ia berkata kepada Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi? Lazarus yang sudah mati, 4 hari sudah dikubur, dia hidup kembali. Itu di Yohanes 11 ya. Itulah telah terjadi. Maka dikatakan di sini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Dan ia
telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi yang berjumpa kepada kita di akhir zaman itu adalah Yesus namanya. Dialah hakim itu, maka mari kita menghormati dia sama dengan menghormati Bapa. Tidak ada yang lain. Yesus sendiri yang menjadi hakim. Ayat 27, Yohanes 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Karena kita ini kan manusia. Yang menjadi hakim kita adalah anak manusia. Maksudnya Allah yang telah menjadi manusia. Dan segala keputusan ada di dalam tangannya. Kalau dia bilang no, no. Kalau dibilangnya yes, yes. Itu dia. Jadi mau kemana-mana lagi gak bisa. Ini ialah yang mengambil keputusan. Dia yang dapat memvonis saudara. Maka mari kita menghormati dia. Jangan kita jelekan Yesus itu. Nanti saudara menyesal. Ya, menyesal pun nggak ada gunanya kalau sudah ada vonisnya. Semasih ada waktu, ya, marilah kita bertobat, melakukan yang baik, yang benar. Tinggalkan dosa, jangan berbuat dosa. Makanya Yesus setelah ia menyembuhkan orang, dia sering berkata itu, engkau sudah sembuh. Namun jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara sekarang masih hidup di dalam dosa, bertobatlah. Jangan lakukan lagi kejahatan. Jangan hidup dalam percabulan. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Tetapi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Percayalah kepada Yesus. Melakukan kebenaran. Ya. Kalau mungkin tadi sudah banyak kau buat dosa. Sekarang kau dengar firman Tuhan. Marilah datang kepada Yesus. Akuilah dosamu. Bertobatlah, mengakulah dosamu, dan buat perjanjian kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa. Ya, Yesus sudah mengajarkan itu. Seorang anak bungsu yang hilang. Dia berkata, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu yang diinginkan Yesus. Bukan kita berdebat kepadanya. Ngapain lah, aduh, nggak ada gunanya itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdosa, memang kalau dihitung-hitung nggak bisa lah itu. Aku ini sudah banyak ini kulakukan dosa. Tapi Yesus menerima, saudara. Ya, pelacur-pelacur itu yang sudah mengaku dosanya, mau menyesal mereka, bertobat mereka, ya Tuhan, sebenarnya aku ini tidak mungkin lagi diampuni. Yesus mengatakan, nggak apa-apa. Yang penting kau bertobat. Ya, kita akan baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, ini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, maksudnya Allah, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kalau kita datang kepada Yesus, dia akan mengampuni kita, kita mengaku dosa kita, ya, maka dikatakan dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun setelah itu, ya, ikuti kata Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya kita tidak dapat berbuat dosa lagi kalau kita telah menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Ya, katakan harus dilahirkan lagi kembali, dibaptis, ya, dengan air dan roh. Ya, dilahirkan dari air dan roh. Ya, di Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab, yaitu maksudnya ini menjawab kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi melihat saja pun tidak bisa loh, kalau tidak dilahirkan kembali. Ya, jadi
Tidak semua orang Kristen itu yang berdosa, yang buat-buat yang nggak bagus, yang mabuk-mabukan juga, yang hidup di dalam nafsu itu bisa masuk ke dalam sorga. Enggak lah. Harus orang bertobat, ya. Harus dilahirkan kembali, ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Tidak dibaptis. Sebenarnya prosesnya begini, mudah saja sebenarnya saudara. Yesus mengatakan bertobatlah. Oke, kemudian mengakui dosa, akuilah dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat ini sejak aku lahir sampai sekarang ini. Sudah banyak sekali dosaku Tuhan. Gak mungkinlah aku lagi masuk ke dalam kerajaan surga itu. Kita akui itu. Dan berjanji kepada Tuhan, kalau engkau menerimaku Tuhan, aku tidak akan berbuat dosa lagi. Maka dari situlah kita memberi diri untuk dibaptis. Apa gunanya dibaptis itu saudara? Supaya kita memohonkan hati nurani yang baik. Kenapa kita harus memohonkan hati nurani yang baik? Supaya apa saudara? Ketika hati kita sudah baik, hati nurani kita sudah baik, maka firman itu bisa tertanam di dalam hati kita. Jadi dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu yang penting kita hafal-hafal. Kimia, fisika, yang lain. Ilmu yang lain itu. Begitu. Tapi ini enggak. Hati. Bukan otak. Hati. Hati nurani yang baik. Jadi ketika kita sudah memiliki hati nurani yang baik, maka hati kita itu seperti tanah yang subur. Jadi kalau ditanam apa-apa pun bisa tumbuh. Itu dia maksudnya. Jadi kalau hati kita tidak baik, maka firman Tuhan tidak akan masuk. Tidak akan bisa tertanam. Mengikut Yesus itu sebenarnya saudara mudah, tidak susah. Bukan harus menjadi agama Kristen mengikut Yesus. Enggak juga lah. Enggak apa-apa itu sebenarnya. Yesus tidak membuat agama. Enggak ada dia pernah buat agama. Yesus ini hanya membuat apa? Mengajar. Memindahkan manusia dari alam maut. Tujuan baptisan itu sebenarnya yaitu untuk memohonkan hati nurani yang baik. Kita baca apa kata Petrus saudara. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, bukan mandi biasa itu maksudnya. Ya. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ketika kita dibaptis itu, kita sedang memohonkan hati nurani yang baik. Ketika kita mendapatkan hati nurani yang baik itu, maka kita ini seperti orang yang memiliki hati nurani yang baik, seperti tanah yang subur. Ketika tanah yang subur ditanam sebuah benih, maka benih itu akan tumbuh dengan baik. Demikian juga firman Tuhan ini adalah benih ilahi, ditanamkan ke dalam hati kita yang baik itu, maka benih itu akan tumbuh. Dan kemudian setelah tumbuh, ia akan menghasilkan buah. Yaitu buah-buah roh tadi yang sudah kita baca. Buah-buah roh itu kasih, sukacita. Jadi artinya bertumbuhlah benih itu, benih firman Tuhan itu yang ada di dalam diri kita itu akan membuat sesuatu yang berbeda dengan kehidupan lama kita. Jadi buah-buah hidup kita setelah itu adalah buah-buah kebenaran, buah-buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, ya.
Itu dia. Kalau tadi kita hidup di dalam daging, buah hidup kita itu nafsu, cabul, dengki, iri, itu sudah daging itu, saudara. Itu bukan dari Allah. Enggak. Yang dari Allah itu ini kasih, sukacita, damai sejahtera, mengasihi sesama. Ya, itu dia. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus itu, kita mengaku dosa kita, kemudian memberi diri dibaptis untuk memohonkan hati nurani yang baik. Oke, setelah kita memiliki hati nurani yang baik, kita mendengar firman. Ketika kita mendengar firman itu, tertanam di hati nurani kita yang baik itu tadi. Dan dia akan tumbuh dan subur dan menghasilkan buah. Yaitu buah-buah yang baik. Itu saja gampang sebenarnya. Jadi jangan berbantah-bantah lah. Ini ajaran Yesus. Jangan pertahankan doktrin yang baru lahir di abad kedua, ketiga, keempat, kelima. Doktrin ini mengajar ini, gini. Kalau kita itu mau mengenal Yesus, mari kenallah Yesus itu melalui Alkitab, melalui Injil. Injil Yohanes, Injil Markus, Lukas, Matius, itu ada 4 Injil dan sudah lengkap itu, saudara. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, kalau kamu sudah belajar ini, yang sudah kutulis ini, maka kamu akan mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, itu Rasul Yohanes sudah menyampaikan itu. Mari kita baca ya, saudara yang kekasih. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi artinya ketika kita sudah membaca itu dan melakukan firman Tuhan itu, kita bisa mengenal Mesias itu. Mengenal Yesus itu adalah Mesias. Dan dia itu adalah anak Allah. Kemudian melalui iman kita memperoleh hidup yang kekal maksudnya. Jadi banyak orang yang merasa, itu apa yang disaksikan para murid itu masih kurang. Mana ceritanya itu ketika ia berumur 13 sampai 30 tahun. Kemana dia? Kemana? Ngapain tanya itu? Sedangkan yang ini saja kata Rasul Yohanes, ini hanya 3,5 tahun loh. 3,5 tahun itu Yohanes mengikut Yesus, dia bilang, memang masih banyak tidak tercatat dalam kitab ini. Kalau dicatat semua itu, mari kita baca ya apa yang dikatakan Yohanes. Di Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal yang lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Banyak sekali, 3,5 tahun aja itu. Apalagi kita mau tahu dia sejak lahir sampai dia mati. Umur 13 sampai 30. Sudah pasti Yesus itu ada di rumahnya. Dia di umur 13 sampai 30 tahun. Dan apa yang dilakukan? Pasti mujizat dan mujizat. Di rumahnya itu dilakukannya mujizat. Makanya ketika ada kejadian di pesta di Kana itu, di perjamuan kawin itu, Maria, ibunya Yesus itu tidak canggung-canggung mengatakan kepada orang di situ, ikuti saja apa katanya. Artinya dia sudah yakin betul bahwa Yesus itu bisa membuat mujizat. Dan itu sudah sering di rumahnya. Jadi dia tidak ragu menyuruh orang untuk melakukan apa-apa yang dikatakan Yesus. Mari kita baca kisahnya ya. Ini keyakinan penuh. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maksudnya kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya buatlah seperti yang sudah pernah buat di rumah kita itu sebenarnya. Kalau mau dipanjang-panjangkan, ini buatlah seperti ini. Tolonglah orang ini. Kan itu maksudnya. Itu sebenarnya. Jadi apa yang terjadi di sini? Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Maksud Yesus sebenarnya, belumlah, biar nggak usah dulu. Ya. Jadi memang inilah keadaan yang sudah mendesak. Maka ibu Yesus datang kepada Yesus. Tolong habis, anggur mereka sudah habis. Jadi artinya Yesus ini sudah membuat mujizat itu di rumahnya juga. Jadi di umur 13-30 itu sampai 30 itu dia di rumahnya dan sering membuat hal-hal yang ajaib ini. Makanya ibunya Maria itu tidak ragu. Ayat kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Jadi perintahkan pelayan-pelayan itu. Ya, ada pelayan-pelayan di waktu pesta itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi disuruhnya apa yang dibilangnya, udah ikuti aja itu. Aku sudah pengalaman, aku sudah tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Ada yang bilang Yesus hilang di umur 13 sampai 30. Aduh, ada aja itu karangan tuh. Itulah manusia. Jadi ngarang-ngarang, janganlah. Karena Rasul Yohanes mengatakan kalau ditulis saja yang sudah 3,5 tahun dunia ini tidak muat kitabnya. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi mereka taat kepada apa yang dikatakan Yesus. Apa saja yang dikatakan Yesus itu ikuti. Begitu. Jadi dalam hidup kita ini sebenarnya apa saja yang difirmankan oleh Tuhan, kita ikuti sajalah supaya terjadi perubahan bagi kita. Jangan kita banyak berdebat. Ya. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Jadi yang Yesus jadikan pada saat itu adalah anggur yang baik, saudara. Jadi itulah kesaksian membuktikan bahwa Yesus itu di umur 13 sampai 30, Yesus sering membuat itu di rumahnya. Jadi nggak usah kita tanya-tanya, jangan kita pikir apa yang dilakukan Yesus. Yesus hilang, Yesus pergi belajar kah atau apakah? Janganlah, untuk apa itu? Sedangkan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes aja ada 21 pasal di sini. Dikatakannya kalau semuanya saya tulis pun dunia ini tidak bisa membuat kitab itu. Hanya 3,5 tahun. Bayangkan kalau umur 13 sampai 30 juga ditulis semua. Itu maksudnya, saudara. Ya, mari kita percaya saja apa kata Yesus. Dan supaya apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, maka terjadi perubahan ajaib dalam hidup kita. Kita berpindah dari maut kepada hidup. Jadi itulah yang dilakukan oleh Yesus. Itulah pekerjaan Yesus, memindahkan orang dari perhambaan dosa menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi kita sudah baca tadi pekerjaan Yesus itu, dan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada sekarang, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, kata Yesus. Ya. Yohanes 14 ayat 12. Kita, anak-anak Tuhan, juga mengerjakan menolong orang. Ya, kalau ada yang sakit, doakan. Demikian saudara, bagi saudara yang sudah mendengarkan ini, diberkatilah saudara, dan marilah kita lakukan firman Tuhan ini
supaya hidup kita diubahkan. Dari hari ke hari dibersihkan supaya kita semakin layak untuk menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam.